Kamu pernah nggak denger gunung namanya Gunung Bromo? Nah, aku sih dari kecil suka-suka aja ya naik gunung. Tapi ternyata ini gunung beda sama yang lain. Ini semua depanku kabut semua. Soalnya ini gunung masih aktif. Ya, by the way, jadi bisa aja kapanpun meletus. Linggo mengeluarkan 15 kali letusan. Dan tingginya hampir 3 km. Sampai-sampai suhunya itu bisa bikin kulitmu jadi batu, Ini Dul. berapa derajat ini mas? Mungkin kira-kira 3 derajat. Jadi karena ini pertama kali aku ke sana, aku juga ingin tahu sebenarnya untuk naik sampai puncaknya itu sesulit apa sih? Oh my. Masalahnya, untuk naik gunung ini jujur gak murah ya. 300 waduh. Pulang pergi. Dan aku masih anak kuliah. Jadi gimana caranya aku beli barang-barang perlengkapan, supir, Terus ya 600 ya. makanan supaya aku gak mati dan dompetku gak terlilit gitu kan. Makanan kawah gunung. Ya sebenarnya aku tahu satu cara sih. Thank you ke Brimo yang bikin video ini memungkinkan untuk dibuat. Jadi kalau kamu naik gunung yang saking tingginya sampai di atas awan-awan dan perjalanannya itu 2 jam lebih untuk ke sana, kamu ngapain? Katanya sih di Bromo itu dingin banget. Maksudku dingin itu kayak bau banget. Mungkin kayak di Indo kamu pikir dingin itu kayak 20-an itu udah dingin banget. Tapi katanya di sana bisa sampai 1 digit derajatnya. Jadi ya aku ini siap-siap aja sampai beneran bawa kayak jaket orang-orang di kutub utara ini dan juga daleman lagi kalau misalnya ini kurang. Aku nggak tahu ya, biasanya sih aku kuat dingin ya, tapi aku nggak tahu lah, kita lihat aja lah. Nah, tapi ini aja juga ada satu masalah di mana siapa yang mau nganterin kita ke Bromo gitu kan? Mau jalan kaki ke Bromo sebelum kita nanjak gunungnya, kaki kita yang udah patah gitu. Untungnya sih aku kenal satu orang yang cukup gila, soalnya rela nyetirin aku sama kameramenku ke Bromo di tengah-tengah malam, namanya Pak Adi. Nggak pakai jaket, Pak? Hah? Gowo ya? Jujur, rencana aku ini di mobil 2 jam ini kita pakai baik-baik. Mau tidur dulu soalnya beneran ini ngantuk banget. Dan kita kelihatannya cuman bisa tidur 2 jam di perjalanan ini dan nggak akan bisa dapat tidur lagi sih. Jadi, kamu juga gimana, Pak? Kamu bentar lagi tidur? Iya. Kalau kamu gimana, Pak? Tidur? Ya tidur ya. Ikut tidur ya? Di jalanan, welean. Ini nyawa ada di supir pokoknya ya guys. Dan pertama-tama sih sepanjang perjalanan Pak Adi ini memang setiranya malah bikin kelopak mataku ketutup secara otomatis ya. Ya kecuali pas tiba-tiba itu aku kebelet keluarin cairan. Kencing tengah malam kebangun. Sama harus bayar tol. By the way, thank you banget Primo udah nyediain kartu Breezy. Pakai Breezy untuk tolnya ya guys. Nih. Mantep, Breezy mantep. Guys, jadi ini aku mau tidur dulu. See you when I see you, oke? Sampai tiba-tiba jam 12 malam ini aku kebangun. Dan pas aku lihat sekelilingku, ini kok luarku udah nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali ya. Apalagi yang parah, ini jalanan udah mulai kanan kiri cantik. Kanan kiri ya, jalan. Beneran di hutan gelap ini. Sampai-sampai aku, orang yang biasa suka nantang temen naik roller coaster aja beneran teruji. Hari ini masih katanya 40-an menit lagi, kita baru nyampe posnya. Gila, ini malah aku belum manjak aja udah kayak gini guys, udah mau muntah. Nanti kalau manjaknya gimana? Oh, gila. Gila, kameranku mbak tolak angin. Ini apa Bay? Kok aneh? Kok warnanya emas gini ya? 就是sugar free。 Oh, sugar free. Gila. Langsung Bay. Langsung gelegean. Cuman meskipun sekarang perutku udah lebih membaik, aku sadar sesuatu yang lumayan bikin aku merinding. Putar-putar sambil kacang kembun. Wih. Meskipun ini belum sampai gunungnya, di sini suhunya kira-kira udah 16 derajat. Pak, beneran deh. Nyetirnya sampai beneran depan ini ya guys. Depan ini cuma kelihatan sampai kayak 5 meter depan kita. Habis gitu ini kacanya berembun lagi. Lihat, coba Pak, lek mati no lampu kayak gini guys. Gila. Kayak beneran apa ini? Gak kelihatan apa-apa dul. Pak, nyala dulu aja Pak, bahaya Pak. Ngawur iki. Bukan sopir berpengalaman, bahaya iki guys, beneran. Jadi kalau kita bertiga mau aman sentosa dan nggak dipanggil Tuhan terlalu cepet, kita harus cepet-cepet keluarin ide. Guys, ternyata ini bisa dilapin gini guys. Gila, ini aku bantuin sopirku lihat ini guys. Pak, Ben. Sebelah kene ya. Oh iya, sing sebelah kene. Bener, Pak. Ki. Nah. Gendeng. Oke kan. Saran. Iya, suara gini. Lebih mending ya. Nah, untungnya sih sekarang kaca kita aman ya. Tapi kita cepet sadar kalau ini masih permulaan dari segala kegilaan yang akan terjadi. Soalnya lihat aja depan kita. Kamu lihat kabutnya itu nggak? Wih, kamu lihat kabutnya itu? Wih, gila, kabutnya itu dari gunung itu turun gitu loh guys. Gendeng, sini.
lah. Jujur, di sini kita bertiga sampai panik banget. Ini beneran jalannya yang ke gunung. Nggak kelihatan apa-apa ini. Lihat itu bulannya aja sampai kabut. Ini saya mobilnya aja stop, kelihatannya dia udah mulai nyerah ini soalnya. Sampai untungnya kita kelihatan terang di ujung gua. Akhirnya dapat apa iki? Stop tadi, stop. Wah. Akhirnya kelihatan orang lain dari selain kita ini. Apa? Jeep gorong oleh sih. Aku juga nggak terlalu denger bapaknya ngomong apa. Soalnya malah aku fokus sama nahan muntah. Tapi basically dia bilang kalau kita harus naik untuk parkir mobil. Dan ternyata ini titik paling jauh mobil dibolehin untuk masuk. Guys, ini aku pengen ngerasain dinginnya itu dingin apa sih kalau nggak pakai jaket memang. Mantap ya. Wih, ini berapa derajat ini mas? Mungkin kira-kira. Gila. Sini ya, Hah? sekitar 3 lagi tuh. 3 derajat. Ya. 3 derajat mas. Ya, Wih, sekitar gitu 3 derajat. Wih guys, aku sampai keluar. Pak, aku pakai jaket dulu ya Pak. Bentar lagi aku jadi es batu iki Pak kalau nggak pakai es. Ih guys, kesalahan iki. Masuk aku keluar nggak pakai jaket iki. ya, nyobain gratis ya. Oh nyobain gratis. Boleh nyoba mas. Dingin nih soalnya mas, gila. Ini apa mas? Topi ya? Bromo ya? Coba ya, kita dikasih cobaan gratis sih guys. Gratis semuanya. Oke. Gini ya mas. Nah. Ganteng nggak mas? Wah, cocok. Cocok. Nah, rencanaku sih tidur lagi, recharge sebelum nggak akan bisa tidur lagi sampai pulang dari puncak gunung kan. Aduh, aku tak coba tidur sih lah gitu, kalau gitu guys. Kita coba tidur dulu. Terus nanti setelah tidur langsung aku balik lagi ke kamu lah. Tapi kelihatannya realita ini benci sama orang yang mau tidur deh. Gak terlalu bisa tidur, mendingan kelihatannya aku mau keluar. Soalnya di luar ini udah banyak orang, kalau kamu lihat. Udah, ya nanti kamu lihat lah. Udah banyak orang, terus di belakangku persis ini ada kayak warung kopi. Terus mungkin aku mau kopi atau gimana supaya bangun melek gitu kan. Jadi kita langsung minum-minum kopinya. Ya meskipun tangan kayak habis masuk freezer 5 jam ya. Kelihatannya ini aku tutup sih. Minum-minum kopi nih warung jam 3 pagi sedingin ini guys. Rasanya tuh sebenarnya enak meskipun dinginnya nosok kulit juga. Cuman yang kita belum tahu, ini bisa-bisa jadi senyuman dan ketawa terakhir kita. Soalnya aku baru dijelasin orang ini, kalau untuk naik ke puncak Kawah Bromo, kita itu nggak bisa jalan. Tapi harus sewa jeep, yang harganya 600.000 satu jeep. Sekarang kamu tahu kan kenapa ini nggak murah? 500. Oke. Wes ya, 600 ya. Wes, naik. Siap. Wih, ini guys. Top ini enggak pakai. Oh, gak wes. Gini aja, rambutku wes tebel, Pak. Murah iki. Iya. Gak apa-apa, Pak. Rambutnya wes tebel wes. Pakai mana, Mas? Oh, pakai ini ya? Oh, ini. Aku depan aja, Mas. Oke, Mas. Makasih. Wih, kamu tau gak? Ini tempatnya ya, kalau misalnya dunia ini udah jadi zombie semua, terus ini kayak mobil-mobilnya tinggal yang kayak gini, guys. Kayak di film-film gitu, ngerti gak? Mantap. Oke, Mas. Mantap, Mas. Namanya siapa, Mas? Jehian. Jehian. Oh, Jehian. Siap. Jehian Jerome, guys. Tapi yang lebih masalah dari harganya. Aku pikir ini tinggal ke puncak, naik jeep, selesai gitu kan. Dan ternyata nggak semudah itu ya Sebastian Ferguson. Soalnya, ternyata kamu harus ngelewatin dulu puncak pertama, namanya Seruni Point. Ya, sambil sekalian lihat matahari terbit. Baru kamu bisa ke puncak Bromo yang beneran. Jadi kita sama Mas Jehian ini langsung ngegas. Ya, sambil kena masalah yang seluruh orang Indonesia pun kena ya. Mas, di gunung aja macet ya, Mas. Tapi di sini nggak pernah ada sampai kejadian kecelakaan gitu tuh, Mas? Ya, cuman udah lama. Udah lama tuh. Kecelakaannya gimana, Mas? Sampean? Memang. Kalau saya nggak pernah lama. Wih, di sini aku sampai panik. Ini kecelakaannya memang separah apa sampai dia aja nggak tahu detailnya ya. Tapi kita tetap beraniin diri aja untuk jalan. Sampai Jian ngomong, ini tempat terjauh jeep bisa masuk. Jadi aku harus tinggal Mas di sini dulu ya. Hah? Kok perasaan nggak ada yang bilangin aku kalau naik ke puncak pertama ini nggak pakai jeep? Gini, di mana ya? Jujur, di sini nggak tahu kenapa perutku ini meraung-raung kayak Raul. Mungkin karena dinginnya udah drop lagi ya. Jadi kalau aku mau lanjut, ini harus makan sih. Nah, masalahnya di tengah hutan gelap-gelap gini, memang bisa dapat makanan apa gitu kan? Kira, Mas, satu porsi 10.000 boleh. Berapa biji, Mas? 12 boleh. Customer pertama, Mas? Iya. Oh iya, beneran? Wah, dapat apa iki, Mas? Gak dapat bonus. Bonus doa. Oh iya, bonus doa. Supaya selamat sampai tujuan ya, Mas. Siap. Guys, cilok di atas pegunungan. Sekalian ini aku
mulai jiwa snackku mulai terhedonkan gitu kan ya. Ini aku pengen nyoba sih ini cilok. Ini dijamin enak mas? Coba aja, oke. Cilok ya guys. Oke. Wah gila, kalau dingin-dingin gini sih jujur semua hal jadi enak guys. Cilok pun yang makanan sederhana jadi enak. Jadi setelah insiden cilok ini, aku langsung sok-sok foto estetik. Ya meskipun gagal semua ya. Tapi tiba-tiba aku dapat kabar buruk pertamaku. Iki puncak dinginnya jam piro mas biasanya? Jam 5-an. Jam 5 ya? Sik 2 jam ini aku puncak dingin ya? Iya. Berarti itu tambah dingin terus sampai jam 5? Iya, engko mari jam 6 anget. Masalahnya ya Bastis, coba kamu bandingin perlengkapan orang-orang depanku yang mukanya sampai gak kelihatan semua ini sama aku, orang yang cuman pakai jaket biru tipis. Aku ini kelihatannya kurang bawa perlengkapan. Dan sekarang aku baru nyesel berat. Soalnya ini aja masih belum puncak-puncak dinginnya, Dol. Padahal orangnya benci pol panas. Kalau di rumah lagi tidur itu full 16 derajat AC full. Tapi ini panasnya enak banget. Ada kuda ya. Naik kuda mas. Nanjak dulu deh mas. Nanjak dulu deh. Pingin orang muda mas. Ya kan? Kecuali nanti 10 tahun lagi aku balik. Mungkin naik kuda mas, gak apa-apa. Oh iya wis tua ya. Iya aku ya wis tua mas. Aku nak narik weh. Ditambah lagi, ini gunung di tengah malam beneran gak ada sinar satupun. Aku tunjukin kamu sebetapa gelap gunungnya ini. Kalau ini flash, nggak di depan mukaku, terus aku ke sana, kamu coba lihat ya. Ini jalanan, set, hilang. Ini beneran, nggak ada apa-apa. Kiri kananku ini nggak kelihatan apa-apa guys. Cuman depanku itu loh, ada orang-orang di depanku, udah itu aja. Jadi kalau itu hilang, ya kan? Kalau itu hilang, ya udah aku mungkin nggak tahu ini kemana, bisa-bisa tiba-tiba depanku ini jurang terus aku boom gitu ya. Mungkin ya kan. Ya tapi jangan sampai didoain. Ngawur. Nanti mas, nanti ya ditawarin kuda terus, nggak, jangan pantang menyerah gue. Jangan hedon ya, meskipun ini disponsor sama BRI. Meskipun ada sponsornya BRI tapi jangan hedon, oke? Sebisanya jangan hedon. Jadi aku tetap usahain jalan terus aja. Ya mungkin sambil berhenti bentar soalnya nafasnya jadi kayak kakek-kakek kena asma gini ya. Katanya hampir 1 km itu dekat ya. Tapi kalau kamu bayangin nggak ada oksigen, ini nanjaknya minta ampun. 1 km itu bisa-bisa jadi kayak 10 km guys, beneran nih. Dan padahal kalau kamu lihat, aku ini udah nanjak ada 15 menit mungkin. Sampai aku aja bisa lihat semua kota dari sini. Tapi yang aku temuin kok cuman pos. Aku nggak tahu di mana ini tujuannya. Ini orang masih naik terus. Wah, aku tetap aja ikutin jalurnya. Sampai aku kelihatan sesuatu yang bikin harapanku lompat Aku sedikit. nggak tahu ini apa. Pokoknya tiba-tiba terang banget gini. Apakah tiba-tiba ini puncaknya udahan? Semoga sih ini puncaknya. Ini kalau puncak sih. Bentar. Aku harus cek. Malahan ya, harapanku ini beneran dihancurkan. Kayak pas tiba-tiba diputusin sama doi dari chat. Soalnya aku kelihatan sesuatu juga. Ini aku pikir puncak. Tapi ini apa ya guys? Sekarang harus naik tangga lagi. Tapi kamu tahu kan, kalau orang udah punya tujuan, semua halangan itu pasti kamu terpa demi nyampe. Jadi aku pokoknya nanjak terus aja sampai kakiku ini udah mati rasa. Ini aku nggak tahu. Nanjak terus ini pokoknya. Aku masih nggak tahu nanjak berapa lama. Nih. Ini beneran. Kalau kamu mau latihan paru-parumu supaya nggak jadi tua kesini guys. Kamu ke Gunung Bromo, oke? Masa? Kakimu getar-getar? Kaki kameramen kok gak... Kakimu ya Bapak Adi? Ampun dah. Katanya ketawa ya, karena ini satu-satunya cara supaya kita bisa coping nih. Tapi meskipun aku udah kerasa kalau puncak pertama ini deket, semangatku ini jujur lumayan cepet patah. Soalnya sekarang aku baru sadar kalau kekurangan tidur kita ini mulai ada dampaknya ya. Kameramen gak kuat. Kelihatannya istirahat mungkin 5 menit lah. Kita istirahat dulu 5 menit di sini. Kalau nggak ini aku nggak naik sama kameramen ini. Gak ada yang bisa ngevideo ini nih. Jadi aku tetap naik aja pakai semua limitku dan tiba-tiba aja ini kok tangganya udah mulai habis ya. Bisa-bisa jadi puncaknya. Benar ya? Ini aku pingin cek ini beneran puncak atau enggak. Harusnya sih ini puncak ya. Kalau kamu lihat ke sini, gila ini beneran kayak ini surga milik dunia sendiri. Ini kalau kamu ada yang pecinta nature atau gimana ya. Wow man. Kamu bisa lihat kayak gunung, habis gitu lerengnya, ngapain aja sih di sini.
Dan jujur di titik ini energi kita udah terkuras semua. Sampai jalan dikit lagi aja bisa-bisa kita pincang kan. Jadi karena kita nggak mau badan kita ditemuin di jurangnya Gunung Bromo, puji Tuhan jangan sampai. Aku langsung punya ide. Tidur dulu di puncak gunung dengan dihantam angin 10 derajat sambil tunggu sunrise. Taruh mana mas? Sini aja ya? Oke. Wih, ya sini. Soalnya kita ternyata terlalu pagi harusnya sunrise jam berapa mas biasanya? Jam 5.20. 5.20? Oh ini masih jam 4, masih malah 1 jam 20 menit. Kita nanjaknya malah terlalu cepet. Terus ini bapaknya nawarin ini karpet, ya udahlah kita beli aja. Aku mau istirahat dulu gila sama timku ini karena gak kuat sambil duduk di matras gitu loh. Matras Hello Kitty. Ini matras. Aduh. Matras Hello Kitty. Legend ini. Belakangmu bolong, Pak. Kon ini misalnya tak dorong ya, Pak. Langsung jatuh loh, Pak. Kamu kayak keserimpet sedikit jatuh, Mas. Kamu ngantuk, set Mas keserimpet. Aku udah gak bisa, gak ada sopir. Tunggu lagi. Aduh, ngawur. Sudah, aku udah nyoba tidur mungkin 15 menit, 20 menit. Gak bisa tidur ya. Kamu tahu kenapa? Ini bayangin kamu di atas gunung. Gak ada bendungan apa-apa, ini angin di belakang kepala aku kayak wuf, kayak kamu beneran ditiup mamamu terus gitu loh ya. Kamu tau kayak abab dari mamamu yang marah-marah itu di belakang kepalamu terus gitu. Oh, dari tadi aku nggak tahu kenapa nggak kepikiran. Kamu tahu di jaketku ini ada ini. Nah, ini ngapain ini kok gak digunain gitu kan? Gila ini penyelamat banget. Kesini tiduran di pegunungan ya kayak gini. Ini tapi kapan lagi bisa gini guys? Ini 10 tahun lagi aja belum tentu aku bisa gini lagi sih. Jadi aku tetap coba tidur aja. Ya tidur itu maksudku cuman bisa nutup mata sampai kaki ikut beku ya. Tapi lama-lama kok dari kegelapan kelopak mataku ini ada yang benerang gini ya? Mataku sampai hilang. Oh, ini kelihatannya gila. Sunrise-nya udah mulai nih. Ini udah mulai ada sunrise sedikit. Dan akhirnya setelah semua tubuh mati rasa dan bantuin mbak-mbak foto estetik cantik ini, aku berhasil taklukin puncak pertama. Saya tahu perjalanan 4 jam ke sini, enggak sih 4 jam, enggak 4 jam juga dari jam 10, enggak tahu berapa jam hitung. Editor mungkin kasih aku udah enggak bisa ngitung. Sampai jujur kamu tahu, ini anginnya besar banget, enggak cuma tangan beku. Sekarang sampai kakiku ya. Kakiku ini kayak beneran udah enggak kerasa gitu loh. Wah, kayak beneran jempol kakiku tuh kayak beku. Tapi ya udah, kayaknya worth it. Kayaknya kita lihat ini beneran once in a life ya. Ya kecuali kita ke Bromo mungkin bisa lihat terus. Cuman kesenangan ini ternyata cuman sementara. Soalnya aku sadar sesuatu yang bikin pikiranku mau meletus. Kok misalnya ternyata ini bukan kayak puncaknya. Ini cuman tempat untuk lihat sunrise aja. Ini cuman stop pertama, ngerti gak? Ini masih kayak beginner boss. Kita belum ke final bossnya. Kamu tahu nanti final boss kemana? Sini. Kita bakalan ke sini kan. Kita bakalan beneran masuk ke kayak apa ini, kabut anehnya. Habis gitu kita beneran ke sana, guys. Kayak di film-film ada dragon atau sesuatu gitu. Kita beneran akan ke sana itu loh. Waduh, mantep. Aduh, ini udah kedinginan, capek. Jadi setelah foto sok-sokan menjadi model ini, aku langsung lanjutin perjalananku. Ya mungkin sekalian istirahatin ituku sedikit ya. Ini bener gak ya? Harga 5.000 sih, tapi bayarnya di mana? Oh, wih bener sih. Baunya. Baunya. Turun dari puncak pertama supaya ketemu supir jeepku lagi. Kita harus turun tangga lagi, pakai jeep sekarang ke sana guys ya. Itu next location kita. Aku juga bahkan nggak tahu ini nggak kelihatan di bawah ini ada apa. Ini semuanya cuman kabut putih. Jadi aku juga beneran bikin tahu sih ini, apalagi itu kayak apa sih, kayak kawal terbuka itu tadi. Ya foto-foto dulu sih ya. Dan disinilah mulai perjalanan yang jauh lebih gila dari apa yang kamu baru lihat. Ini udah ngantuk, capek, campur aduk semua, pusing, kurang makan pokoknya guys. Pokoknya aku mau makan sesuatu yang
bergizi gitu lah. Soalnya pertama-tama kelihatannya sih ini pemandangan bagus banget ya. Sampai kok kanan kiri gue ini mulai putih-putih. Langsung lewat pasir. Ini bawahnya kabut. Ini apa sih mas? Gak kelihatan apa-apa gila. Soalnya ini gak kelihatan apa-apa sama sekali, Dul. Kayak masuk horor gitu loh. Dan aku langsung merinding. Soalnya disinilah kata Google sih banyak banget kasus orang yang menghilang dan gak pernah bisa ditemuin lagi. Bahkan ada satu kasus ini ngomong, meskipun sampai badan-badanan polsek semua ini nyoba nyari sebisanya, 7 orang, iya bukan cuma 1, itu gak bisa ditemuin. Soalnya kalau kamu lihat aja ya, ini masih kawasan pertama-tama kabut. Udah segak bisa dilihat ini. Guys, ini tempatnya aneh banget ini. Kayak apa ini ya? Dan katanya Mas Jian, hari ini kabutnya lagi aneh sih mas. Soalnya biasanya nggak sekabut ini. Ini beneran parah sih. Wih, untung-untungan Mas Jian ini udah 5 tahun nyetir Jeep ya. Kalau aku yang nyetir sih, bisa-bisa mobilnya udah kelungcup di pohon mungkin. Ya itu pun kalau ditangkap pohon ya. Sampai pas kita lebih masuk, ini beneran cuman kelihatan putih di depan kita. Kayak kita itu, ini kayak aku beneran di dalamnya awan gitu guys. Terus ini dingin banget gila. Ngawur ini padahal di lereng gunung, tapi sedingin gunung tadi sih. Ini aku nggak bisa lama-lama tapi guys, dinginnya minta ampun. Jadi bayangin aja kalau ada Jeep yang ngehadap ke kita. Refleks kita ini harus jadi refleksnya penyetir F1. Dan ternyata kita udah memasuki kawasan kabut bro. Di sini aku beneran di sini nih nggak ada visibilitas sama sekali. Mungkin aku cuman bisa lihat kayak 4 meter, 5 meter depanku maksimal. Nah karena aku masih mau menikah sama istriku di masa depan, kita akhirnya putusin untuk stop dulu. Sekalian mau lakuin sesuatu yang potentially bisa menyelamatkan kita sampai kita balik lagi ke Surabaya. Belakangmu kayak gak ono apa-apa gitu bro. Ini lebih kayak di surga. Iya beneran. Mau cabut nyawa itu. Iya. Aku kan sempet bingung. Kalau kamu lihat belakangmu mana ada warung gitu kan. Ini semuanya kabut, mau taruh warung di mana gitu kan. Kamu tahu coba kesini dikit. Set langsung belakang gue warung semua. Ini memang tempat terunik yang aku pernah datengin sih. Tapi ya aku kurang tahu ya. Makanya jujur aja warungnya kelihatan ya begitulah. Tapi siapa tahu kadang-kadang kita bisa dapat hidden gem ya guys. Kita nggak boleh ngejudge dulu dari luar penampakan karena dalamnya bisa-bisa aja berbeda, bener gak? Katanya disuruh masuk ke sana sih sama Mas Jian. Wih, ini beneran yang namanya pengalaman ini kan. Oh di sini mas? Iya. Wih, Langsung hangat. wih mantap. Wih baunya guys. Wih kelihatan. Wow. Oh ini apa bu? Ikan ya? Ikan ya. Oh ikan. Depannya ikan. Makan deh di depan. Sudah Oke. lengkap di depan. Ini beneran ada warung muncul di tengah-tengah kabut putih kayak di mimpi gini. Dan di dalamnya ini anget banget kayak pelukan doi Dul. Makanannya dek suwi ini semua sampai berasap-asap gini. Jadi aku pokoknya ngambil makanan apapun yang direkomenin sama orang-orang di sini. Ini juga katanya nasi jagung, tapi ini mungkin lebih diolah gitu ya. Oh dikasih kuah siap. Ini dikasihin anunya nih, rekomendasi Mas Jian ya. Kasih kuah ya. Yo ambil sayurannya dikit lah ya supaya kita sehat dikit lah guys, tidak ya. Mantap. Terus ini ada telur dadar. Wah mantap. Ini. Mantap sini. Mantap. Wih, ini 1 kali dadar. Boom. Ini harusnya kayak perkedel atau semacam apa sih? Nggak tahu. Ini dadar jagung sih. Ini harus kita coba sih dadar jagung. Mantap. Dadar jagung. Aku nambah telur lagi. Telurnya kelihatannya enak banget. Ini sambal tomat harusnya. Kita ya? Makanan kawah gunung. Nah, udah berasap-asap semua gini sampai kan sangar sih. Coba aja. Gila panas. Oh bisa, makanan di kawah gunung se-fresh ini kan? Dan saatnya kita tes makanan. Kayak di mimpi ini beneran cuman mimpi enak atau enak in real life? Ini makanan pegunungan, makanan berasap pegunungan. Jadi aku ngambil ini sih. Wih, gila nih telurnya mantep gak sih? Ini telurnya, coba ya. Ngawur. Wow, sebenarnya ya jujur padahal dari luar kayak telur biasa ya. Tapi rasanya kan. Aku nggak tahu ya. Coba ya. Kalau ini tadi aku lumayan anu ini. Aku lumayan pengen tahu ini sebenarnya apa kan ya.
Ini lebih kayak, ini bukan perkedel ternyata, ini lebih kayak apa ya? Tahu isi, tau nggak? Tahu isi nggak? Oh. Tapi aku paling pingin tahu ini sama, nah nasi jagung berasapnya, ya. Ini kalau nasi jagungnya aku biasa aja ya. Rasanya kayak mungkin teksturnya aneh sih. Tapi rasanya kayak nasi aja sih. Kayak nasi pada umumnya sih, Pak. Gila. Tapi juga aku nggak tahu kenapa kok ini makanan sini antara semuanya enak banget atau aku yang terlalu lapar aja. Ini terlalu dingin, terlalu lapar. Semua makanan jadi kerasa banget, micinnya kerasa, gulanya kerasa, pedesnya kerasa. Ini tomat sih, tapi nggak tahu tomatnya pedes. Mantep. Ini makanan ternyata beneran patut dimimpiin. Sampai-sampai pas aku mau bayar aja, Iya. ibunya kelihatannya pertama kali lihat orang makan sebanyak ini dah. Ya, aku sadar diri kalau aku makan banyak, Bu. Berapa, Bu? 85. 85 ya? 85 ya. Oke. Makasih, Bu. Wih, gila guys. 3 orang makan segitu banyak, 85. Mantap memang ini. Ini warung udah di kayak tengah jalan, udah enak, murah gila. Memang beda ini, Bu. Ini masannya Ibu semua? Waduh, memang beda, Bu. Saya Mak Yes ya. Mak Yes. Warung Mak Yes. Terkenal di apa itu? Di HP itu ya. Oh iya, gitu ya? Wah, mantap. Tapi meskipun enak ya, Tapi jujur aja guys, harusnya setelah makan lebih hangat, lebih enak gitu kan ya. Lebih kenyang. Tapi ya, ini aku nggak tahu kenapa di lereng ini nggak tambah panas. Tapi tambah dingin dul, tambah lama tambah dingin dul. Sampai-sampai, ini meskipun ngomongnya 12 derajat ya, tapi ini kerasa jauh lebih dingin. Sampai tanganku aja ini sekarang beku semua sih sebenarnya. Kayak lebih beku lagi sih, ini kayak aku beneran mati rasa kalau di ujung-ujung. Sampai merah semua, kamu kelihatan nggak? Kamu tahu ya, ini saking dinginnya ya. Ini buka, tenan guys, beneran. Aku buka, ini buka botol aja sulit pol. Saya tanganku nggak bisa ditekuk-tekuk gitu loh. Jadi kayak orang yang kena Alzheimer gitu loh, ngerti nggak? Yang ini ya, airku yang ada di termos ya, udah jadi dingin sekarang sampean. Oh, dinginnya tuh sakit. Di puncak itu sebenarnya mukaku masih gak apa-apa. Sekarang saking dinginnya di sini ya, sampai bibirku ini ikut kering banget ya. Tapi untungnya sih aku udah bawa kayak lip balm gini ya. Kurang sih kelihatannya. Sakit ya, bibir kering itu bisa-bisa kalau kamu mangap habis gitu pecah itu guys. Aduh. dan sekarang tiba-tiba Mas Jian ngomong kalau kita harus cepet-cepet pergi lebih atas lagi ke puncak. Soalnya kalau terlalu siang, bisa-bisa kulit kamu itu beneran jadi dipanggang kayak orang-orang bule kalau ketiduran di pantai itu loh. Dan aku nggak mau gitu. Jadi beneran nggak ada pilihan dan cuman bisa nurut. Masuk jeep ini 4 orang ini langsung lumayan lebih enak sih guys. Langsung lumayan lebih anget lah setidaknya. Dan di mobil tiba-tiba kita dengar satu kabar. Aduh, Pak Adi tunggal. Oh begini, tinggal aku sama kameramenku ke anu Pak, kedinginan dah. Cuape ya. Waduh. Ya wes. Gak apa-apa. Bye-bye Pak Adi, you will be missed. Dan satu lagi, ternyata ini beneran tempat paling jauh jeep bisa sampai. Dan satu-satunya jalan ke sana itu jalan kaki 2 km atau naik kuda. Jadi kata ya, kalau ke sana itu jalan kaki 2 km sedingin ini, terus itu nanjak ya Mas Iku. Waduh. Jadi ya aku sama kameramen kelihatannya nggak kuat, jadi kita naik kuda. Berapaan Mas? Satu orang? 300. Waduh. Pulang pergi. Nah, masalahnya ya, kamu denger gak? Harga satu kuda tadi berapa? Per orang 300.000 dol. Dan pas aku ngecek cashku, tinggal 400.000. Saya iki 450 saya Mas. Waduh, sampai-sampai aku ini panik mau gimana ini coba. Ini kakiku dikit lagi rasanya udah mau patah tulang deh. Masa harus jalan 2 km lagi, Re? Tapi cashku iki habis guys. Jadi ya untungnya makanya kita di sponsor Brimo. Beneran untung banget ada Brimo yang aku bisa pakai untuk transfer bahkan di tengah-tengah gunung berkabut. Tapi sekarang masalahnya satu, uangku ini udah habis buat naik kuda. Gimana kalau nanti lapar terus mau beli makanan lagi kan? Untungnya sih Brimo ini juga bisa bayar pakai kris dimanapun kamu berada. Wih, nih guys, makanya
Untungnya nih kalau ada Brimo ya. Atas gunung nggak ada apa-apa tetap bisa pakai Brimo. Tapi yang paling sangar dari Brimo ya, aku baru keinget kalau dulu pas aku masih di Taiwan, adikku itu kan ulang tahun. Dan jujur, aku ini bingung banget mau kasih dia hadiah apa. Jadi aku sampai pakai Brimo supaya aku bisa transfer falas ke adikku yang di Indo. Dan lucunya dia bisa beli Sama skincare. ini aku nggak makan guys ya. Mau aku suap mas? Mau aku suap? Dan yang lebih unik lagi ya, ternyata di Brimo ini kamu juga bisa beli paket data dan investasi emas. Literally kapanpun dan dimanapun. Jadi karena aku mau nabung untuk next healingku, ya. Tahu nggak di atas gunung lihat jazz masih bisa investasi emas guys. Dan untung aja nih Pak Adi masih kuat untuk nganterin aku pulang. Kalau kamu nggak ada yang nganterin pulang gimana? Ternyata di Brimo ini juga ada fitur travel, di mana kamu bisa beli tiket kereta di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Wow, memang Brimo World Experience Gunung Kemudahan Brimo. aja Zaijian. Tadi bukannya aku mau naik kuda ya? Oke, balik ke cerita. Pegang. Oke. Langsung ya gitu. Iya. Wih. Guys, ini. Iya. Yang tadi saya matikan. Gini ya. Oke mas. Terus megang apa mas? Ya ini aja. Oh ini aja. Heeh. Oke. Sini. Ini beneran pertama kali aku naik kuda gini dituntun. Gila. Oke mas. Makasih mas. Mantap. Wih. Wow. Wih, ini beneran gila sih. Ini beneran naik kuda nggak tahu mau kemana ini guys. Ini depannya kosong oblong. Terus pokoknya aku percaya sama bapaknya saya. Tapi meskipun bapaknya ini kelihatan udah pro banget ngehandle kuda, aku sebenarnya gugup itu sama kudanya, bukan bapaknya. Soalnya badanku ini besar banget dan kita ini mau jalan menanjak dulu, bukan jalan-jalan biasa. Ini kudanya kuat gak ya? Kalau tiba-tiba aku sambil nanjak, jatuh kan bisa-bisa tagihan kesehatanku yang ikut menanjak ya. Kudanya berapa mas? Bisa muat berapa? 1 kuintal? Iya. 1 kuintal itu berapa ya mas? 105. 175? 105 bukan 175. Wih gila, 175 kilo guys, kuat gila. Ini bahkan aku kalau obesitas tingkat 5 aja kelihatannya kudanya masih bisa ngangkat aku sih. Jadi ya udahlah, aku percaya aja sama masnya. Tapi meskipun aku percaya ya, ini kok lama-lama jalannya udah nggak mulus lagi. Terus ini kok beneran kelutak-kelutuk sampai pantatku ini bengkak sebelah kiri ya. Dan pas pantatku lagi enak-enak bengkak, tiba-tiba masnya ngomong kalau kudanya ini cuman bisa jalan, nggak sampai puncak. Malah lumayan jauh dari puncak sih. Soalnya katanya setelah aku turun kuda, Berarti bentar lagi kita harus naik 250 anak tangga. Iya. Sangar. waduh, jujur aku sih tetap jalan kayak orang tanpa beban hidup. Soalnya aku kan masih belum bisa bayangin, memang 250 anak tangga itu memang setinggi apa sih? Oh my. Wuh, itu naik dari sana sampai sana. Oh, nah itu baru puncak itu. Biasa aja aku naik tangga rupanya udah ngos-ngosan. Sekarang aku harus naik ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Aku sama kameramenku ini udah mau kayak tunggal. Bahkan supirku aja udah tunggal, udah gak kesini. Sekarang masih ada itu ternyata. Kita belum puncak ini bahkan. Katanya puncak itu harus naik sana. Itu baru puncak Bromo yang beneran. Tadi itu cuma lihat sunlight. Ya udahlah. Ini kalau tiba-tiba aku pingsan di tengah jalan ya udah. Kamu tahu sendiri kenapa. Ayolah, Boy. Iso lah. Pokoknya aku mending nyerah deh. Lu. Gua di bawah aja. Jangan nih. Ayo, harus ikut sama aku. Pelan-pelan tapi nyampe, Bayu, oke? Bisa loh, belum naik aku gak kuat, Bro. Bisa lah. Ini lebih gampang dari yang dilihat kok. Harusnya ya. Enggak. Aduh. Ayolah, Bayu. Sampai atas ya. Aduh. Gak main-main loh. Aku udah pusing, kameramenku udah katanya mau nyerah, tapi tetap aku paksa aja. Kalau enggak tak gaji, enggak ya bersana. Tapi beneran katanya kameramenku kalau sampai atas terus kita hitung tangganya, katanya beda. Ya antara biasanya itu mitosnya atau memang kita yang konyol aja yang nggak bisa ngitung. Antara dua itu sih. Kalau aku sih lebih ke arah yang kedua yang aku nggak bisa ngitung aja. Tapi kita lihat. Ayo Boy. Waduh, jujur di sini aku udah gak tidur hampir 24 jam. Sampai semua anggota tubuhku itu udah lemes banget. Tapi kita kan udah sedekat ini ya. Jadi aku tetap lakuin langkah pertama, langkah kedua. Tapi anehnya ya, kita udah naikin kaki satu demi satu 5 menit mungkin. Tapi ini aja kok puncaknya masih belum kelihatan ya. Rasa gak nyampe sama sekali. Gila. Waduh, di titik ini tiap kali nanjak itu bayangin kayak kakimu itu ditusuk sama paku terus. Dan ini aku rasain setiap langkah. Itu
Puncak udah kelihatan mata. Dikit lagi udah nyampe puncak ini. Ayo Bayu, dikit lagi nyampe puncak. Cuman aku tetap aja maju terus soalnya puncak itu beneran di depan mata. Dan aku pokoknya pisahin capek dari pikiranku untuk step-step terakhir Ini ini. bener. Step terakhir. Kesini dulu. Nyampe guys ya. Nyampe bro. Nyampe puncaknya. Jujur ini memang view-nya so worth it sampai kakiku hampir kerasa patah. Aku lumayan gemeteran di sini. Soalnya coba pinjam. Kamu coba lihat sebelahku. Aku bahkan nggak mau lihat. Wih, ini beneran. Aku salah. Ini aku salah langkah dikit, udah jatuh ke jurang ini aku. Jadi aku beneran harus hati-hati. Pokoknya yang penting aku beneran sampai puncak. Soalnya aku ini kan lumayan takut tinggi kan. Ini aku lihat gini aja udah kayak kakiku udah gemeteran sendiri gitu. Tapi sebenarnya pemandangannya bagus sih. Cuman nggak tahu di otak itu kayak pikir kayak aku kalau lihat itu namanya aku jatuh. Jadi saya gemeteran sendiri gitu. Turunnya ini jauh lebih menakutkan dari naiknya guys. Soalnya turunnya ini aku bisa lihat semua jurang dan celah-celah. Jadi ini aku kayak gini dikit, wes itu udah aku gak bisa bikin video lagi. Jadi harus hati-hati beneran. Tapi yang gak enak ya, kamu pernah bau belerang gak? Baunya tuh kayak orang yang udah nahan kentutnya 5 tahun, terus kentutnya baru dikeluarin dul.